Baiklah, kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul ANOVA Satu Arah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan rekan dari kelompok kami. Sebelah kanan saya ada pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zati dengan NIM 2111310026. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ziolga Kaseni dengan NIM 21131020. Dan saya sendiri Agung Herlambang dengan NIM 2111310021. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ANOVA Satu Arah. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zati. Di sini saya akan membacakan pengertian dari ANOVA. ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varian, terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang yang menyebut dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Analisis varian atau ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R. A. Fisher atau Kennedy and Bass tahun 1985. Jika kita menguji hipotesis nol bawah rata-rata, dua buah kelompok tidak berbeda. Teknik ANOVA dan uji T atau uji dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis nol. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Pembilang pada rumus variansi tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya, yang secara sederhana dapat ditulis sebagai dari populasi tersebut, misalkan diambil 3 buah sampel secara independen masing-masing dengan N1, N2, dan N3. Dari setiap sampel tersebut dapat ditentukan rata-rata variansinya, sehingga akan diperoleh 3 buah rata-rata. Dan variansi sampel yang masing-masing merupakan statistik atau penaksir yang tidak biasa bagi parameternya. Dikatakan demikian karena dalam jumlah sampel yang tak hingga, rata-rata dari rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasi, dan rata-rata variansi sampel juga akan sama dengan variansi populasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kita memiliki 3 buah variansi sampel yang masing-masing merupakan penaksir yang tidak biasa bagi variansi populasinya. Jika N1 sama dengan N2 sama dengan N3 NK, maka seluruh variansi sampel tersebut dapat dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan banyaknya sampel atau yang disebut dengan K, sehingga akan diperoleh rata-rata variansi sampel yang dalam jangka panjang akan sama dengan variansi populasi. Yang kedua, kita memiliki 3 buah rata-rata sampel yang dapat digunakan untuk menentukan rata-rata dari rata-rata sampel. Simpangan baku distribusi rata-rata sampel atau galat baku rata-rata adalah simpangan baku distributor dibagi dengan akar pangkat 2 dari besarnya sampel. Seluruh subjek yang berada dalam suatu kelompok dimiliki karakteristik yang sama pada peubah bebas yang dikaji. Perbedaan rata-rata antar kelompok terdiri atas 2 unsur, yaitu keragaman galat dan keragaman yang berkaitan perbedaan pada peubah bebas. Oleh karena itu, keragaman di kelompok atau MSW merupakan penaksir yang tidak bias atau variansi populasi, dan keragaman antara kelompok atau MSB terdiri atas MSW dan keragaman yang berkaitan dengan perlakuan, maka hubungan antara keduanya dapat ditulis sebagai berikut. Saya rasa cukup sampai di situ pengertian dari ANOVA. Yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, tanpa salam, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yaitu ANOVA Satu Arah. Dinamika analisis variansi satu arah karena dianalisisnya menggunakan variansi dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor.
Dari setiap populasi secara independen kita diambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan N3 dari populasi ketiga. Dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. ANAFA satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Secara rinci, ANOVA satu jalur digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Sebagai contoh, peubah jenis kelamin hanya terdiri atas dua kategori yaitu perempuan dan laki-laki. Atau peneliti hendak membandingkan keberhasilan antara metode A, B, dan C dalam meningkatkan semangat belajar tanpa bermaksud menggeneralisasikan ke metode lain di luar ketiga metode tersebut. 1. Perbedaan antara kategori atau tingkatan pada peubah bebas dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 2. Setiap objek merupakan anggota dari hanya satu kelompok pada peubah bebas dan dipilih secara acak dari populasi tertentu. Tujuan dari ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi yang dimaksud dari signifikan hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. ANOVA pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T atau hitung. Uji T atau uji Z hanya dapat melihat perbandingan dua kelompok data saja. Sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari dua kelompok data, yaitu contoh perbedaan presentasi belajar statistika antar mahasiswa tugas belajar X1, izin belajar X2, dan umun dengan X3. ANOVA lebih dikenal dengan uji F atau Fisher test, sedangkan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep mean square atau kuadrat rata atau KR. Rumusnya, varian dalam grup dapat juga disebut varian kesalahan atau varian galat yang dapat dirumuskan dengan di mana sebagai faktor kolerasi N jumlah keseluruhan sampel atau jumlah kasus dalam penelitian, A sama dengan keseluruhan grup sampel. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.